Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang saya banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Yasmi Rahmandasari Saragi SMH dengan materi perkuliahan tindak pidana khusus dengan tema kali ini tindak pidana pencucian uang ya. Silakan buka bahan materi yang telah saya share ke Komting di file ke-6. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, semoga hari ini Bapak Ibu semua sehat ya, sukses dan bahagia. Jangan lupa absensi 3 hari di kolom komentar video YouTube saya dengan menuliskan nama lengkap dan NPM sejak hari ini ya sampai 3 hari ke depan. Nah Bapak Ibu, ini kita membahas mengenai unsur tindak pidana pencucian uang. Jadi yang pertama ada pelaku, kemudian yang kedua ada perbuatan atau transaksi keuangan atau finansial dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah ya atau ilegal seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah atau legal. Yang ketiga merupakan hasil tindak pidana ya. Jadi ada 3 unsur: pelaku, perbuatan, dan merupakan hasil dari tindak pidana. Jadi secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif atau istilahnya actus reus dan unsur subjektif atau dikenal dengan mens rea. Jadi unsur objektif ya dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayar atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lain ya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan ya. Sedangkan unsur subjektif atau mens rea ya istilahnya juga dikenal dengan niat jahat ya, dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut ya. Jadi ketentuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata setiap orang ya. Jadi bisa berpotensi setiap orang. Nah ya, ngeri nih, luas ya. Di mana dalam pasal 1 angka 9 ditegaskan bahwa setiap orang adalah perseorangan atau korporasi, sementara pengertian korporasi terdapat dalam pasal 1 angka 10 ya. Dalam pasal ini disebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ya. Jadi sementara itu yang dimaksud dengan transaksi ya menurut ketentuan dalam undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Jadi adapun transaksi keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang ya. Jadi transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai, baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan atau memindah bukukan ya. Jadi transaksi keuangan mencurigakan menurut ketentuan pasal yang tertuang di pasal 1 ya angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakter atau kebiasaan ya, pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan ya. Jadi memang harus ada kerjasama dari pihak bank ya. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini ya. Kemudian yang kedua ada transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Atau yang ketiga, ada transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor
karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Ya, menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur ya adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ya. Jadi di mana perbuatan melawan hukum tersebut ya terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Jadi pengertian hasil tindak pidana diuraikan di pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Jadi Bapak Ibu hati-hati kalau ada tiba-tiba teman atau saudara tuh jangan-jangan orang yang baru kenal memberikan hartanya ya. Tiba-tiba menempatkan uangnya berapa miliar ke dalam rekening kita dengan alasan ya banyaklah alasan yang bisa diberikan ya oleh si pelaku. Kadang-kadang kita nggak sadar ya. Orang Indonesia ini kan sifatnya gotong royong, kadang-kadang membantu kan gitu, ringan tangan ya, tapi hati-hati. Jadi pada pasal ini harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil dari tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan migran, bidang perbankan, bidang pasar modal, ya, bidang asuransi, kepabeanan, kemudian cukai, perdagangan orang, ya, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, ya, pencurian, penggelapan, penipuan, ya, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan, serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara ya. Jadi Bapak Ibu perlu dijadikan catatan bahwa dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang nantinya hasil tindak pidana merupakan unsur delik yang harus dibuktikan ya. Jadi pembuktian apakah benar atau tidaknya harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan adanya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Jadi bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal ya atau predicate crime ya yang menghasilkan harta kekayaan. Bedanya di situ ya. Jadi dalam ketentuan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 teridentifikasi bahwa beberapa tindakan yang dapat dikualifikasikan ke dalam bentuk tindak pidana pencucian uang, yakni tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja. Yang pertama, menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain ya, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana ya. Kemudian yang kedua adanya mentransfer harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga. Ini bahasa hukum ya. Diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain ya. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga. Jadi bahasa yang diketahui atau patut diduga ini tidak akan lepas dari unsur pasal di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 ya tentang TPPU ya. Ini merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana baik atas nama dirinya sendiri ya atau atas nama pihak lain. Kemudian yang keempat ada menghibahkan ya atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain ya. Kemudian yang kelima ada menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain. Kemudian yang keenam ada membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana. Yang ketujuh, menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu, demikian ini penjabarannya terkait subjek ya, subjek, kemudian unsur ya. Ya, dan pola-pola transaksi ya.
Lalu tindakan perbuatan yang dengan sengaja ya, ada 7 tadi saya sudah jelaskan. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar video YouTube saya. Sehat dan sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.